pertama, kita jelaskan dulu status tahajud itu, teman-teman sekalian. Statusnya masuk dalam kategori nafilah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan memberikan isyarat pada tambahan tatawwu, tambahan sifat taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, berbahagialah ketika Anda mampu bangun di malam hari untuk menunaikan tahajud, berarti Anda dinilai oleh Allah, digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mampu menambah ketaatan. Pertahankan. Jadi berbahagialah ketika bisa bangun malam, artinya Allah sedang memuliakan kita dengan menambah sifat taat pada diri kita. Nah, ini pemahaman seperti ini kalau kita mengkajinya dengan dasar-dasar demikian, itu menambah motivasi. Ya. Namun sebaliknya, ketika pemahaman ini kita tidak dapatkan, ya boleh jadi mungkin bisa memilih yang lain. Ada orang yang begadang hanya untuk nonton bola misalnya, ya, walaupun secara duniawi tidak salah. Tapi kalau di-compare dengan ini kan ada kehilangan sesuatu, sayang, ya kan? Atau mengerjakan aktivitas lainnya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan bab ini dengan baik, wah, dapat kesempatan ini. Tiba-tiba ada dorongan untuk menunaikan itu semua, maka berbahagialah, status kita sedang dinaikkan oleh Allah sebagai hamba yang dinilai bertambah ketaatannya, ya kan? Nah, saat yang bersamaan juga kita punya motivasi ketika bangun di malam hari, kita terdorong menunaikan itu. Kenapa? Karena nanti kita kejar, ada tambahan pahala nih. Lalu kita lihat ke belakang, apakah sudah merasa sholatnya benar, ya, dari subuh sampai dengan ke isya, apakah sholatnya sudah merasa khusyuk. Ketika kita merasakan boleh jadi ada yang kurang sempurna, kita bangun tunaikan. Dan yang lebih dahsyat, ada keutamaan di dalamnya. Ya, ada keutamaan. Apa di antara keutamaan-keutamaannya? Nanti kita turunkan ya setelah kita mengulas dulu bagian ayatnya dari awalnya. Ya. Al-Quran, teman-teman sekalian, sebelum menampilkan kepada kita untuk menunaikan sholat yang dimaksudkan, maka menjelaskan kepada kita 3 hal utama. Ya, 1, penjelasan waktu. Kedua, aktivitas atau nama amal yang akan dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan keutamaan dan status hukum. Ya. Waktu, amal, keutamaan, dan status hukum. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, ini cara kita mengkaji, boleh kita mengkaji dengan pendekatan-pendekatan, misalnya mengawalkan, bisa membahas waktunya dulu, atau kita juga bisa membahas keutamaannya dulu untuk menghadirkan motivasi, lalu setelah itu baru mulai ke teknis dengan menentukan waktu. Bisa jadi demikian. Nah, kita terangkan tadi, selesaikan di pertengahan dulu, ya, khairul umuri awsatuha, hal yang terbaik menerangkan yang tengah-tengahnya dulu, ya. Baru setelah itu kemudian kita masuk kepada 2 pilihan bagian, baik waktu ataupun keutamaannya. Nah, tahajud. Kita masuk ke sini dulu. Apa itu tahajud? Yang terkait dengan waktu seperti tadi yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, tahajud itu asalnya dari kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Kita uraikan ke sini. Ya, saya mesti menguraikan dari turunan yang lebih detail karena kalau saya langsung ke pokok katanya, boleh jadi ada sebagian teman-teman yang mungkin mengawali pembelajaran di ilmu shorof, di tasrif, gitu kan? Tidak ke ilmu lughah, ke atasnya belum sampai, ya tidak ke pokok, sehingga terjadi di situ lompatan-lompatan yang kadang-kadang mungkin dari sebagian teman-teman tidak sampai ke sana, ya. Karena alhamdulillah kita kan memulai juga dengan spesialisasi bahasa Arab, gitu ya. Kayak kalau saya bilang nanti langsung dari hajada, boleh jadi yang belajar tasrifnya dari shorof belum ke lughah yang agak ke atas sedikit menyimpulkan salah misalnya, ya, maka kita urutkan secara agak lebih mendetil. Dari kata tahajjada, ini tahajud. Dari kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Tahajjad itu pokoknya dari kata hajada. Ini akar katanya. Hajada. Di singkatnya ditambahkan tak di depannya. Kemudian tasydid sebelum akhirnya. Ya. Nah, agak cepat. Hajada ini akar kata awalnya, akarnya. Ini bermakna satu aktivitas, ini amal perbuatan. Satu aktivitas yang dikerjakan di malam hari setelah diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas ya?
Jadi awali dengan tidur, bangun, beraktivitas. Itu hajada pokoknya. Baik ya? Nah, kalau kita ingin tambahkan ini dalam bentuk kesungguhan, serius pengen bangun nih di malam hari untuk beraktivitas, kan? Maka tambahkan tak di depannya. Ini fungsinya nih. Ya, secara bahasa. Lalu kalau ingin mengisyaratkan bahwa aktivitas itu nggak mudah dilakukan. Nggak semua orang bahkan yang ketika bangun langsung bisa mengerjakan aktivitas itu. Ya kan? Ya, pengen ngerjainnya jam 3:30, bangunnya 2:30. Berusaha, udah bisa bangun tuh. Ya kan? Tapi tiba-tiba kemudian dia duduk dulu, tahan ngantuk, begitu sadar jam 5. Ya kan? Bisa terjadi demikian ya. Nah, maka untuk memberikan kesan kesungguhan, dan itu tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Sesuatu yang double itu yang menunjukkan kesan mesti tambah. Ya, untuk berlipat tuh tasydid disebutnya dalam bahasa Arab. Jadi asalnya menyatukan 2 harakat, yang satunya itu mati, yang satu hidup. Ya, misalnya ini ada hamzah a, ini waw pertama mati, kedua hidup, awal, maka untuk bisa mempersingkat ini dijadikan satu huruf tambahkan tasydid, maka double, menyatukan 2 menjadi 1. Yang satu sukun, yang kedua apa? Berharakat. Jelas ya? Ini dari kajian dasarnya. Tapi tasydid juga seakar dengan syiddah, sesuatu yang nggak mudah. Jadi kalau kita ngaji fikih bahasa, kita akan dapatkan biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah dikerjakan, sehingga butuh motivasi double, 2 kali lipat. Ya, itu secara psikologisnya dia ditambahkan tasydid sebelum akhirnya. Maka berubahlah dari kata hajada menjadi tahajjada, memberikan kesan bahwa kesungguhan, keseriusan untuk mengerjakan aktivitas di malam hari setelah tidur terlebih dahulu, walaupun itu tidak mudah dilakukan, tapi dia menumbuhkan motivasi berkali lipat untuk mewujudkan itu. Nah, sifatnya, karakternya disebut dengan tahajud namanya, ya. Tahajud nih. Ini di Quran kembalinya ke sini ke kata kerjanya untuk menunjukkan pekerjaannya. Ya, wa minal laili, dan dari sebagian malam. Minnya sebagian, menunjukkan 2 kesan. Ya, kesan pertama, nggak harus semalam suntuk penuh untuk menunaikan ibadah ini. Ya, cukup sebagiannya lah yang Anda pandang Anda bisa mengerjakan itu secara ideal, sesuai dengan kelapangan Anda. Ya, misalnya kalau Bang ada Isya istirahat, sekarang jam 8, misalnya istirahat jam 9, ya, bangun di pertengahan malamnya, dengan memberikan kesan bahwa ya saya bisa bangun jam 1 misalnya, silahkan kerjakan. Jam 2 misalnya, silahkan. Ya, atau awal-awal dekatkan ke subuh misalnya. Kalau subuhnya 4:35 misalnya, ya Anda bisa tunaikan jam 4 misalnya, atau 4:15, sehingga ketika selesai dekat ke subuh dan tidak terlampau ngantuk untuk mengerjakan salat subuh, karena di awal-awal. Ya, ini kesan min yang didapatkan, teman-teman sekalian. Ya, wa minal laili, dan dari sebagian malam, gak harus semua di waktu malam kemudian Anda gunakan untuk mengerjakan itu. Ya, jadi ini kesannya.